Film horor Natal. Ayo kita pecahkan. Film apa yang biasa kalian tonton ketika Natal? Apakah itu Home Alone atau Mr. Bean Christmas Edition? Hari ini Julie akan kasih kalian 5 list film horor yang bertema Natal. Jadi film ini bisa kalian nonton saat Natal. Yang pertama adalah To All a Good Night tahun 1980. Film horor Natal ini disutradarai oleh David Hess. Jadi, dimulai saat liburan Natal di sekolah wanita Calvin Finishing. Jadi, di sekolah ini direncanakan sebuah pesta ketika kepala sekolahnya sedang tidak ada di sekolah tersebut. Lalu diundanglah sekelompok laki-laki. Dan apa yang mereka tidak sangka bahwa di malam itu ternyata terjadi pembunuhan beruntun pada saat pesta besar tersebut. Dan ternyata pembunuhan beruntun ini ada kaitannya dengan wanita yang meninggal karena sudah dibully pada beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, film yang bertema Natal ini juga bertema horor. Quote yang terkenal dari film ini adalah "You'll scream until dawn", atau yang berarti kau akan berteriak sampai subuh. Yang kedua adalah Silent Night, Bloody Night pada tahun 1974. Silent Night, Bloody Night merupakan film horor psikologis berdana kecil pada tahun 1974 yang disutradarai oleh Theodore Gershuni. Dan film ini dibintangi oleh Patrick O'Neil sebagai John Carter dan Mary Woronov sebagai Diane Adams. Patrick O'Neil ini mungkin kalian pernah lihat di film How I Met Your Mother. Ia berperan sebagai Barney Stinson. Film ini bersetting di Oyster Bay, Long Island, New York tahun 1972. Tetapi film ini baru dirilis tahun 1974. Karena itu, film ini benar-benar digarap dengan baik. Jadi ceritanya, Wilford Butler pulang ke rumahnya pada malam itu. Tetapi yang tidak dia sangka bahwa rumahnya telah menjadi lembaga kejiwaan untuk orang-orang gila yang berkaitan dengan kriminal. Pada suatu hari saat ia pulang, ia dibakar dan meninggal. Masyarakat sekitar percaya bahwa kematiannya disebabkan oleh kecelakaan dan akhirnya lembaga kejiwaan tersebut ditutup. Cucunya Jeffrey kemudian mengambil alih rumah tersebut. Setelah itu Jeffrey akhirnya menjual rumah tersebut. Wali kota pun resah karena warga-warga mengkomplain untuk mengeluarkan semua orang-orang yang ada di rumah sakit tersebut agar tidak ada di sana lagi karena mengganggu ketentraman warga. Khususnya ketika seorang pembunuh yang sedang dalam pelarian lari ke rumah itu dan akhirnya ia bersembunyi di rumah tersebut. Dan seramai lagi, pembunuh tersebut melakukan panggilan telepon-telepon yang menyeramkan. Dan ia membunuh setiap orang yang mendekati ataupun ingin melihat ke rumah tersebut. Karena itu, banyak yang berprasangka bahwa pembunuh ini berkaitan dengan kematian Wilford Butler tahun sebelumnya. Quotes dari movie ini adalah Diane Adams, "How old are you?" Jeffrey Butler, "You mean how many years I have lived?" Atau quote ini mengatakan bahwa Diane Adams bertanya kepada Jeffrey Adams berapa umurnya. Lalu Jeffrey mengatakan, "Maksudmu berapa tahun yang sudah pernah aku hidupi?" Hal itu sangat weird. It's so aneh, bukan? Yang ketiga, siapa dari kalian yang tidak tahu Jack Frost? Ya, Jack Frost ini adalah karakter yang sangat, menurut saya, ganteng dan charming di Rise of the Guardian. Tapi apa jadinya kalau Jack Frost ini adalah pembunuh beruntun? Ini adalah film tahun 1996. Disutradarai oleh Michael Cooney dan dibintangi oleh Scott McDonald sebagai Jack Frost. Seorang pembunuh beruntun dimutasi secara fisik dan genetik di dalam sebuah kecelakaan mobil yang menuju ke arah tempat eksekusinya. Setelah itu, ia menjadi seorang manusia salju pembunuh yang akan melakukan balas dendam kepada sheriff yang menangkapnya. Karena itu, Jack Frost yang kalian kira baik ternyata adalah seorang pembunuh di film ini. Yang keempat adalah Black Christmas tahun 1974. Film Kanada berdurasi 98 menit ini disutradarai oleh Bob Clark dan ditulis oleh A. Roy Moore. Rangkaian pembunuhan ini terjadi di Quebec, Kanada di sekitar masa Natal. Jadi film ini terinspirasi dari legenda kota yaitu The Babysitter.
Jadi ceritanya Olivia, Jose, dan Margot Kidder dari perkumpulan wanita yang tinggal serumah sedang merayakan musim liburan. Lalu, pesta tersebut menjadi fatal ketika mereka menerima sebuah telepon dan yakin bahwa ada seorang psikopat yang sedang mengintai rumah mereka dan ingin membunuh mereka. Karena itu, film ini sangat mengerikan karena menceritakan mengenai pembunuh yang mengintai wanita yang sedang asik-asiknya merayakan hari libur. Film ini sebagian besar dikenal sebagai kakek dari film-film slasher bertema liburan. Jadi inilah film yang menginspirasi film-film horor bertema liburan. Yang kelima adalah Christmas Evil, aka You Better Watch Out. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang sangat mencintai Natal. Dan ia takut untuk beranjak dewasa dan belajar bahwa Santa itu tidak nyata. Selama sisa hidupnya, anak ini menjadi pembuat mainan. Dan ia menjadi terobsesi untuk membuat semangat Natal ini nyata. Karena itu ia menjadi terobsesi dengan perilaku anak-anak dan semakin mengejar mutu mainan yang ia buat. Tetapi hal ini malah membuatnya gila dan ia malah menjadi pembunuh beruntun. Dan ia melakukan pembunuhannya di masa Natal. Quotes yang terkenal dari film ini adalah You better watch out, better not cry, or you may die. Wow, sangat menyeramkan bukan? Sekian 5 film horor yang bertema Natal. Jadi menurut kalian, film mana yang paling menarik untuk ditonton? Jadi rekomendasi film ini adalah untuk kalian yang selama Natal tidak mau nonton film itu aja. Kalian bisa coba nonton film horor Natal. Sekian Pojok Misteri hari ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian mau lihat video sebelumnya, bisa klik di sini. Stay cracking, salam crackers, cek-cek tingkum pria.